wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membuka dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Mas Faisal bisa memimpin doa. Itu siap, kita doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih pada Mas Faisal yang sudah memimpin doa. Semoga doa tadi dapat menjadikan pembelajaran pada pagi hari ini bisa lancar, begitu ya anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran didoakan prestasi kalian terlebih dahulu. Adam, Aulia, hadir. Aini, hadir. Dimas, Hadir. Himam, Rahma. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua ya berarti ya? Hadir. Ya, luar biasa sekali kelas 7A ini ya. Semangat belajar kalian sangat tinggi. Baik. Oke, karena barusan Ibu sudah mempresentasi kalian satu persatu, sekarang pastinya kalian sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran. Siap tidak? Siap. Oke, mantap. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, silakan anak-anak bisa mempersiapkan peralatan yang menunjang pembelajaran. Bagi peralatan yang sekiranya tidak dibutuhkan, bisa dimasukkan ke dalam tas masing-masing ya. Baik, Bu. Baik, selanjutnya nah, untuk memantik semangat kalian pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kalian ice breaking. Silakan anak-anak bisa berdiri. Nah, di sini ice breaking yang akan Ibu berikan itu adalah tepuk semangat. Kalian bisa menonton ini terlebih dahulu, kemudian memperhatikannya ya. Oke, sudah pada bisa semua? Sudah, Bu. Sudah. Baik, mari kita praktekkan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan bisa duduk kembali. Baik, di sini seperti yang sudah anak-anak lihat ya, ada materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Apa itu? Yakni mengenal surat pribadi dan surat resmi. Oke, sebelum itu, Ibu akan memberikan kalian pertanyaan terlebih dahulu. Ayo, siapa yang di sini pernah menerima surat dari teman ataupun keluarga? Ada yang pernah? Bisa angkat tangan? Pernah. Ya, Mbak Andin. Saya pernah mendapatkan surat dari sahabat bina saya yang ada di Kalimantan. Wow, jauh sekali ya anak-anak sahabat penyanyi di Kalimantan, luar biasa sekali. Oke, kalau teman-teman yang lain, apakah ada yang pernah menerima surat undangan dari sekolah? Saya pernah, Bu. Ya, silakan Mas Dimas. Baru kemarin, Bu, dapat surat dari BK orang tua saya, Bu. Oh iya, ya ampun. Lain kali lebih rajin lagi ya Mas Dimas Ya, ya. Bu. Baik. Nah, barusan dari anak-anak kan sudah menjelaskan ya, ada yang pernah mendapatkan surat dari sahabat pena, ada juga yang pernah mendapatkan surat dari BK, begitu ya. Nah, sejatinya kedua surat yang barusan anak-anak sebutkan itu sama-sama masuk dalam kategori surat, tapi ada perbedaannya. Nah, perbedaan itulah yang akan kita pelajari pada materi pagi hari ini. Namun sebelum itu, Ibu akan memberikan kalian tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi kali ini adalah
kalian dapat mengidentifikasi pengertian dan ciri-ciri surat pribadi dan surat resmi. Jadi harapannya setelah mengikuti materi pembelajaran ini, anak-anak itu bisa membedakan mana sih yang termasuk surat pribadi, mana yang termasuk surat resmi, begitu. Lalu menganalisis perbedaan unsur-unsur tujuan dan penggunaan kosakata dalam surat pribadi dan surat resmi. Jadi nantinya anak-anak itu bisa menggunakan bahasa yang menyesuaikan dengan format suratnya. Misalnya ketika anak-anak mau menulis surat resmi, bahasa yang digunakan harusnya bagaimana ya? Kalau misalnya anak-anak mau menulis surat izin sakit dan sebagainya, itu bahasa yang digunakan akan menyesuaikan begitu. Nah, di sini manfaat yang akan kalian dapat jika mempelajari materi ini, yakni mengetahui penggunaan bahasa santai dan bahasa resmi. Bisa menyesuaikan ya, nanti kalau misalnya menulis surat untuk teman itu bahasa yang digunakan baiknya seperti apa. Ketika ingin menulis surat undangan OSIS, itu baiknya menggunakan kosakata yang seperti apa begitu. Lalu mampu menulis surat izin atau permohonan dengan tepat. Nah, di sini mungkin dari anak-anak banyak ya yang kadang menulis surat izin pribadi begitu, surat izin sakit atau sebagainya. Nantinya setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian itu lebih luas dalam menulis surat izin begitu ya. Baik, di sini Ibu sudah menyajikan dua jenis surat yang cukup berbeda. Sebelum Ibu masuk ke materi, silakan barangkali dari anak-anak ada yang mau menjawab kira-kira apa ya perbedaan yang terlihat dari kedua jenis gambar ini. Nanti yang menjawab akan Ibu kasih tambahan poin. Silakan. Ya, silakan Mbak Andin. Surat yang sebelah kanan itu terdapat kop surat. Kalau yang sebelah kiri itu tidak ada kop suratnya. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Andin. Nah, betul sekali ya. Sekilas kalau misalnya kita lihat surat yang di sebelah kanan anak-anak ini memiliki kop surat dan terlihat lebih lengkap begitu ya, sedangkan yang sebelah kiri itu lebih polosan begitu. Nah, perbedaan itu dapat kita pelajari lebih lanjut di materi ini. Nah, di sini ada pengertian dari surat pribadi dan surat resmi. Nah, sebelumnya anak-anak waktu di kelas 4 SD tentunya sudah pernah mendapatkan materi mengenai surat, tapi belum secara spesifik membedakan mana yang surat pribadi dan juga surat resmi. Oleh karena itu, berdasarkan tadi contoh yang diberikan oleh Mbak Andin maupun Mas Dimas, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya surat pribadi itu adalah surat yang ditulis secara pribadi tanpa mewakili lembaga atau organisasi. Contohnya seperti yang diberikan oleh Mbak Andini tadi, mendapatkan surat dari sahabat penanya yang dari Kalimantan gitu. Lalu ada surat resmi, adalah surat yang dibuat secara formal untuk keperluan penting dan resmi. Contohnya seperti yang diberikan oleh Mas Dimas tadi yang mendapatkan surat dari BK begitu ya. Lalu apa sih tujuan dari surat pribadi dan juga surat resmi? Jadi surat pribadi itu memiliki tujuan untuk mengungkapkan perasaan, menyampaikan ide, memohon bantuan, bertukar kabar dan menceritakan pengalaman. Contoh sederhananya yang diberikan Mbak Andi tadi. Tapi ada juga contoh lain anak-anak. Misalnya ketika kalian menulis surat izin sakit. Nah, surat izin sakit yang kalian tulis dan kalian berikan ke guru itu sejatinya merupakan surat pribadi yang bersifat resmi. Loh, kok bisa Bu? Nah, karena surat tersebut mewakili dari pribadi kalian tanpa mewakili lembaga atau organisasi, tapi penggunaan bahasanya itu merupakan bahasa formal, yang mana itu merupakan ciri dari surat resmi begitu. Lalu kalau tujuan dari surat resmi itu untuk memberitahukan undangan, permohonan atau pernyataan resmi, biasanya dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi. Contoh lain yang dapat anak-anak lihat itu ketika anak-anak mendapatkan surat undangan rapat wali murid dari MTs Hasyim Asy'ari gitu. Nah, di sini ada bagian-bagian dari surat pribadi dan juga surat resmi. Surat pribadi itu terdiri dari tempat dan tanggal penulisan, seperti yang dapat dilihat tadi ya, ada tempat dan tanggal penulisannya. Lalu ada tujuan penulisan itu untuk apa, menanyakan kabar atau apa begitu. Lalu ada salam pembuka. Nah, salam yang digunakan itu biasanya salam hangat, salam sehat dan sebagainya, bukan salam yang harus bersifat
formal begitu. Lalu ada isi surat, ada salam penutup dan identitas pengirim. Contohnya, tadi dari Mbak Andi ini kan mendapatkan surat dari sahabat pena. Nah, itu identitas pengirimnya itu merupakan sahabat penanya Mbak Andi ini begitu. Lalu ada surat resmi, di mana ini bagian-bagiannya itu lebih rinci atau lebih kompleks begitu. Ada kop surat seperti yang terlihat tadi ya, ada kop surat lembaga atau organisasi, lalu ada tanggal dan nomor surat, ada juga lampiran dan perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi salam penutup dan identitas pengirim begitu. Nah, ini merupakan penggunaan bahasa dalam surat pribadi dan surat resmi. Bahasa atau kosakata yang digunakan dalam surat pribadi itu lebih santai begitu ya, atau non formal. Lalu kalau surat resmi itu menggunakan kosakata formal dan baku biasanya. Baik, setelah menyimak penjelasan Ibu barusan, tentunya anak-anak sekalian sudah mengetahui ya mana yang termasuk surat pribadi dan juga mana yang termasuk surat resmi. Nah, di sini Ibu kembali menyajikan contoh surat tadi. Siapa yang mau menjawab? Mana yang termasuk surat pribadi dan mana yang termasuk surat resmi? Saya. Silakan Mbak Mama. Surat pribadi yang berada di sebelah kiri. Ya. Dan yang resmi yang berada di kanan. Saya mau izin ke belakang dulu ya. Ya, silakan Mbak Mama. Baik, benar ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rana tadi, bahwasanya yang sebelah kiri dari anak-anak itu merupakan surat pribadi, sedangkan yang di sebelah kanan itu merupakan surat resmi begitu. Nah, di sini karena anak-anak semua sudah paham ya pastinya ya. Ibu akan lanjut ke bagian penugasan. Nah, penugasan kali ini bersifat kelompok anak-anak, jadi Ibu sudah membentuk kelompok berdasarkan kemampuan kalian masing-masing. Satu kelompok berisi 2 orang. Silahkan kepada Mbak Andini dan Mas Faisal bisa satu kelompok. Kemudian Mas Dimas dengan Mas Adam bisa satu kelompok. Dan Mbak Ayuni dengan Mbak Rahma bisa satu kelompok begitu. Iya, terima kasih. Pasti dari orang Kalimantan dorong itu. Baik, karena waktunya sudah selesai, selanjutnya adalah sesi presentasi pembuktian dari hasil kinerja teman-teman semua. Silakan kepada kelompok yang ingin berkenan maju, nanti Ibu akan kasih nilai tambahan. Kelompok saya Bu, silakan kelompok 1. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Aulia Priandini dan rekan saya Faisal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Kami mendapatkan tugas membandingkan kedua isi surat. Nah, informasi dalam surat utama itu pengirim suratnya adalah Marina Pertiwi. Penerima suratnya Rina, tempatnya ada di Ambon, tanggal 26 Oktober
Begitu. Nah, sebelum Ibu lanjut ke bagian refleksi, apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Paham. Baik. Nah, karena anak-anak semua sudah paham, di sini siapa yang mau membacakan kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini? Ya Bu, Ya, silakan Mas Adam. untuk kesimpulannya surat pribadi dan surat resmi sama-sama digunakan untuk berkomunikasi secara tertulis, tetapi memiliki perbedaan dalam tujuan, bahasa, dan bentuknya. Surat pribadi ditulis oleh seseorang untuk kepentingan pribadi dengan bahasa yang akrab dan santun, sedangkan surat resmi dibuat oleh lembaga atau instansi dengan bahasa yang baku, singkat, dan jelas untuk keperluan formal. Dengan memahami keduanya, kita dapat memilih cara berkomunikasi, bertulis yang tepat sesuai dengan tujuan dan siapa penerimanya. Baik, betul sekali. Terima kasih pada Mas Adam yang sudah membacakan kesimpulan. Nah, jadi betul ya yang dikatakan Mas Adam barusan bahwasannya surat pribadi dan surat resmi itu sejatinya memiliki perbedaan yang signifikan gitu ya anak-anak. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin kalian untuk mengisi lembaran versi. Silakan bisa diisi sesuai apa yang anak-anak rasakan pada pembelajaran pagi hari ini ya. Nanti kalau sudah bisa dikumpulkan bersama NKTD yang sudah kalian bersama. Baik, apakah sudah selesai semua? Sudah. Silakan bisa langsung dikumpulkan ke depan ya. Baik Guru. Nah, usai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini, namun sebelum Ibu menutup pembelajaran, silakan kepada Mas Faisal bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih kepada Mas Faisal yang sudah berdoa. Karena sudah berdoa, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari anak-anak sekalian. Semoga semangatnya tetap dijaga, tetap jaga kesehatan juga ya anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Guru. Kantin gas. Ciao, ciao, ciao. Kantin gas.